حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan dengan apa yang telah diusahakan oleh tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin, dan tidak terjadi musibah yang menimpa kepada kamu dengan ketentuan Allah, dan terjadinya dengan ulah yang dibuat oleh manusia. Hingga hadirin ulama menceritakan ketika Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada benda putih yang berangkat daripada bumi menuju langit. Maka hadirin yang mulia, telah turun juga keadaan yang baik ke muka bumi. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa ini maksudnya? Jibril mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah perbuatan baik yang dibuat oleh umat. Kalau mereka melakukan perbuatan baik, beramal soleh, maka akan naik keadaan yang baik ke atas langit. Perbuatan baik tersebut naik ke atas langit, sehingga Allah akan memberikan keadaan-keadaan yang baik di muka bumi. Setelah itu Nabi melihat ada benda hitam naik ke langit. Kemudian turun juga perkara yang hitam ke muka bumi. Nabi tanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, apa ini maksudnya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengatakan ketika umatmu berbuat buruk, melakukan amal yang buruk, maka akan naik perkara yang buruk ke langit, sehingga telah turun keadaan-keadaan yang buruk di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadinya keadaan-keadaan dalam kehidupan manusia bergantung dengan amal perbuatan manusia. Dan hadirin, amal ini bergantung kepada yakin dalam hati manusia. Kalau yakinnya benar, maka amal yang keluar daripada tubuhnya adalah amalan yang benar. Tapi kalau yakinnya salah, maka amal yang keluar daripada tubuhnya adalah amalan yang buruk. Untuk itu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, usaha yang pertama sekali mereka buat kepada manusia adalah usaha atas yakin, usaha atas hati-hati manusia, usaha atas iman hadirin. Apabila iman diusahakan, apabila yakin diusahakan, yakin kepada zat Allah, yakin kepada perintah-perintah Allah akan membawa kejayaan, maka dengan keyakinan tersebut, amal yang keluar dari anggota tubuh manusia adalah amalan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau yakin tidak diusahakan, iman tidak diusahakan, maka hati akan menjadi rusak. Yang seharusnya hati adalah tempat bersemayamnya zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada Allah dalam hati manusia. Karena tidak diusahakan, maka ghairullah masuk dalam hati manusia. Orang tua kita Haji Abdullah Hafsah almarhum Amir di Pakistan mengatakan, seandainya bau daripada ghairullah selain Allah yang ada di dalam hati kita dikeluarkan, kemudian dicampakkan ke lautan, maka semua lautan di dunia ini menjadi bau busuk. Ghairullah selain Allah yang ada dalam hati kita
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama sekali usaha atas yakin, baru amal akan menjadi baik. Apabila amal menjadi baik, baru keadaan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila keadaan-keadaan yang tidak baik datang dalam kehidupan kita, maka satu-satunya jalan untuk merubah keadaan tersebut, kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada amal soleh. Allah berjanji di dalam Al-Quran, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh daripada golongan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Keadaan-keadaan yang baik akan datang kepadanya karena amal soleh yang dibuatnya. Keadaan yang buruk datang kepada kita, yang mana pada umumnya keadaan itu datang karena dosa-dosa kita. Keadaan itu datang karena kita melalaikan perintah Allah. Maka untuk mengembalikan keadaan tersebut menjadi keadaan yang baik, tidak ada jalan lain hadirin kecuali kita kembali kepada amal soleh, kecuali kita kembali kepada perintah Allah. Hari ini hadirin, apabila datang keadaan yang buruk kepada kita, keadaan yang tidak baik kepada kita, maka hadirin yang mulia, kita berpikir untuk mengubah keadaan tersebut dengan jalan asbab-asbab dunia. Memperbanyak dunia, meningkatkan dunia, menambah waktu untuk usaha dunia. Hadirin, ulama mengatakan bagaimana mungkin keadaan buruk yang datang terjadi karena kita meninggalkan perintah Allah akan dapat diperbaiki keadaan tersebut dengan kita meningkatkan dunia. Tidak ada hubungan saja. Yang menjadi penyebab datangnya keadaan buruk kepada kita, harusnya sebab itu yang dibetulkan. Kita punya kendaraan, terjadi masalah dalam kendaraan kita, maka yang menjadi masalah itu yang dibetulkan, bukan perkara yang lain. Nah hadirin, satu-satunya penyebab datang keadaan yang buruk kepada kita karena amal soleh yang kita tinggalkan hadirin, perintah Allah yang kita tinggalkan, atau kita berbuat amal yang buruk. Maka tidak ada jalan lain hadirin yang mulia untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan kita, baik secara infiradi maupun secara istimai, kecuali kita kembali kepada perintah Allah. Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa auhayna ila ummi Musa an arji'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ada satu keadaan yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel yang awalnya keturunan nabi-nabi, bahkan menjadi raja pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, anaknya Nabi Yakub. Dari keturunan saudara Nabi Yusuf yang bernama Lawi, maka lahirlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
alaihi salatu wassalam, Bani Israel tertekan hati. Jauh daripada perintah Allah, jauh daripada agama Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Akhirnya mereka dikuasai oleh raja zalim yang dikenal dengan Fir'aun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagaimana kaum yang lemah tersebut akan menjadi pemimpin di muka bumi. Wa namunnu 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami menginginkan orang-orang yang lemah di muka bumi tersebut akan menjadi pemimpin, menjadi pewaris di muka bumi. Bagaimana caranya hadirin yang mulia? Allah Subhanahu wa taala telah berikan mimpi kepada Fir'aun. 3 malam berturut-turut akan ada seorang anak yang akan menghancurkan kerajaan. Bermusyawarah dengan ahli nujum, ahli mimpi. Jika hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan perintah setiap anak yang lahir maka akan dibunuh, anak laki-laki. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Ada masalah yang besar yang datang kepada Bani Israel. Dalam satu buku kita baca kurang lebih 80.000 anak laki-laki Bani Israel dibunuh tentara Fir'aun. Kezaliman yang besar itu. Ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam waktu itu pun mengandung Nabi Musa. Ini ada masalah yang besar. Lantas untuk keluar daripada masalah ini, apa yang dibuat oleh ibu Nabi Musa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menceritakan untuk menjadi ibrah dalam kehidupan kita. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Terjadi keadaan yang tidak baik kepada Bani Israel, itu yang terjadi kepada ibu Nabi Musa. Nah, untuk keluar daripada keadaan tersebut, apa yang dibuat oleh ibu Nabi Musa? Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, datang juga keadaan-keadaan kepada kita. Berbagai macam keadaan berbeda-beda. Lantas untuk keluar dari keadaan tersebut, apa yang kita buat hari ini? Ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapat ilham daripada Allah. Wa auhayna ila ummi Musa an arji'i. Kami telah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusui. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Apabila kamu merasa takut, Allah katakan pada ibu Nabi Musa, apabila kamu merasa takut tentang anak kamu, fa'alqihi fil yam, maka campakkan dia ke dalam sungai. Anaknya sedang dibunuh oleh tentara Fir'aun, akan dibunuh. Ini keadaan buruk yang begitu besar. Lantas untuk mengubah keadaan tersebut, ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengerjakan perintah Allah. Di satu sisi ada perintah Allah. Nah, di sisi yang lain hadirin,
Ada pemikiran ibu Nabi Musa juga untuk menyelesaikan keadaan. Mungkin anaknya disimpan, mungkin anaknya dibawa lari, berbagai macam. Datang perintah Allah, dan secara zahir hadirin perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang ini nampaknya bukan menyelesaikan masalah, tapi bertambah masalah. Untuk menyelamatkan anaknya tersebut, Allah perintahkan mencampakkan anak itu ke laut. Lantas apabila anak dicampakkan ke laut, selesai masalah. Selesai masalah. Selesai atau tidak? Tidak selesai hadirin. Tetapi hadirin, karena mencampakkan anak ke laut adalah perintah Allah, itulah jalan penyelesaian masalah.